Hai geng, psikologi wanita di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa banyak wanita dewasa menghadapi berbagai tantangan, dan salah satunya adalah gangguan psikologi. Nah, dua sahabat setia yang sering muncul dalam keseharian kita adalah depresi dan kecemasan. Depresi, seperti ketika kita merasa sedih dan kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kita nikmati, bisa menghampiri tanpa terduga. Sementara kecemasan, yang bisa membuat kita merasa gelisah dan khawatir, berlebihan tentang masa depan. Jadi, seolah-olah mereka adalah dua teman yang suka datang tanpa diundang. Jelas, ini bukan tentang menilai seseorang, tapi lebih pada menyadari bahwa wanita dewasa mungkin lebih rentan mengalami depresi atau kecemasan. Ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari hormon hingga tekanan hidup sehari-hari. Hai geng, kita tahu bahwa kesehatan mental itu seperti tikus di loteng. Seringkali tidak terlihat, tapi dampaknya bisa cukup besar. Bayangkan seperti kita punya teman rahasia yang suka main trik tanpa memberitahu kita. Jadi, selain urusan fisik, kesehatan mental itu juga sesuatu yang nggak boleh diabaikan. Kita seringkali nggak bisa lihat secara langsung gangguan psikologi ini, tapi efek negatifnya bisa datang dengan sangat tiba-tiba. Mirip kayak badai yang muncul tanpa kita duga-duga. Ternyata wanita dewasa, rentan terserang gangguan psikologi. Ini, pertama depresi. Wanita dewasa itu ternyata bisa jadi lebih rentan terkena suatu musuh bernama depresi. Sekitar 10 hingga 15% dari mereka bisa merasakannya sekali dalam hidup. Itu 2 kali lipat dibandingkan dengan pria loh. Nah, risikonya ini katanya terkait dengan berbagai perubahan biologis yang dialami wanita sepanjang hidup mereka. Biar gimana pun, perubahan itu bisa bikin ribet, baik secara fisik maupun mental. Hormon yang sebenarnya punya peran bagus dalam melahirkan bisa jadi bikin risiko depresi naik setelahnya. Ada yang namanya postpartum blues dan depresi pasca persalinan gitu. Jadi wanita memang lebih vulnerable menghadapi depresi dibanding pria, dan gejalanya pun macam-macam, mulai dari kelelahan, kurang motivasi atau minat, sampai sering nangis. Jadi kalau ada yang lagi ngerasa kayak gitu, bisa jadi itu tanda-tanda depresi. Gimana, pernah dengar atau ngalamin sendiri atau sekitar tentang ini? Apa pendapatmu? Gangguan psikologi selanjutnya adalah kecemasan. Jadi begini, geng. Kecemasan itu kayak tamu yang suka datang tanpa undangan, terutama ke para cewek di masa produktif. Katanya sih, wanita 2 kali lebih mungkin kena kecemasan daripada cowok. Wah, ngeri juga ya. Jadi, gejalanya itu kayak kita lagi mikirin banyak hal, jadi tambah khawatir, tegang, sampai kapek dan takut. Kayaknya tuh emang jadi paket komplit deh. Kecemasan ini nggak pandang bulu, bisa muncul dari mana aja. Ada yang bilang sih, norma, sosial, dan budaya ikut andil dalam bikin cewek-cewek makin rawan kecemasan. Nah, yang bikin beda, cewek ini suka banget ngegembok perasaannya sendiri. Jadi kayak disimpan aja di dalam, nggak kayak cowok yang mungkin lebih ekspresif. Jadinya, si kecemasan ini bisa berkembang subur di dalam hati para wanita. Pokoknya, kalau kamu merasa kayak lagi ditimpa gelombang kecemasan, jangan ragu buat cerita atau cari teman curhat. Kita harus peduli sama kesehatan mental kan. Jangan sampai kita kalah sama kecemasan itu. Semua pasti bisa diatasi. Jadi, yang ketiga ini adalah tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang bisa diartikan sebagai gangguan stres pasca trauma. Nah, ini sering muncul setelah seseorang mengalami pengalaman traumatis, misalnya pelecehan atau penyerangan seksual. Yo, jadi wanita itu katanya lebih rentan ketiban masalah ini dibandingkan dengan pria. Bayangin aja, 2 kali lipat lebih besar kemungkinannya. Dan yang agak mencekam, kemungkinan buat nyangkut lama di dalam masalah ini bisa naik hingga 4 kali lipat. Jadi, kondisi ini bisa benar-benar jadi sahabat yang susah dilepaskan. Wanita juga lebih mungkin alami berbagai jenis trauma, kayak pelecehan atau serangan seksual, yang ini bisa bikin risiko PTSD-nya makin tinggi. Dan, gimana kita merespon kejadian traumatis itu juga punya andil besar. Bisa memperparah kondisi psikologis kita. Jadi intinya, penting banget untuk kita semua, terutama wanita.
aware tentang risiko ini. Kalau pernah mengalami atau tahu seseorang yang mengalami, dukungan dan pembicaraan bisa jadi langkah awal yang baik. Nggak usah ragu untuk cari bantuan jika diperlukan. Gimana? Ada pertanyaan atau pemikiran lebih lanjut tentang ini? Hai geng, yang keempat ini ngebahas soal gangguan makan yang katanya wanita lebih rentan kena dibanding pria. Bahkan, kondisi ini seringkali dihubungkan dengan sifat-sifat feminim, kayak keangkuhan, emosionalitas, dan perfeksionisme. Jadi, ada beberapa faktor di sini. Pertama, standar budaya yang sering nempel pada wanita, terutama soal berat badan, bentuk tubuh, dan penampilan. Ini bisa jadi bikin risiko gangguan makan lebih tinggi karena masyarakat sering punya harapan tertentu yang harus dipenuhi. Selain itu, ada juga karakteristik feminin kayak keangkuhan atau perfeksionisme, yang katanya bisa nambah risiko. Mungkin karena wanita sering merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Intinya, ini ngingetin kita semua buat jaga kesehatan mental dan fisik tanpa terlalu terpaku sama standar kecantikan yang kadang nggak realistis. Buat kita, terutama wanita, penting banget untuk fokus pada kesehatan dan keseimbangan yang baik. Hai geng, jadi tadi kita udah ngomongin beberapa masalah psikologis yang suka mampir ke rumah para wanita dewasa. Nah, karena itu sekarang kita saranin nih, buat para wanita untuk rajin-rajin cek kesehatan mental. Maksudnya kayak kita rutin cek kesehatan fisik gitu. Dengan rajin cek kesehatan mental, kita bisa lebih cepat nangkep masalah-masalah yang udah kita omongin tadi. Jadi, kalau ada tanda-tanda gangguan psikologis, bisa langsung ditangani sejak dini. Jadi, intinya, penting banget, ya, buat ngurus kesehatan mental kita sama kayak kita ngurus kesehatan fisik. Kita nggak harus nunggu sampai krisis baru cari bantuan, kan? Gimana menurutmu? Ada yang mau ditambahin atau ditanya-tanya tentang ini? Hai geng, kalau kamu tertarik sama topik-topik psikologi wanita dan pengen terus dapat informasi seru seputar kesehatan mental, yuk langsung gabung di channel Psikologi Wanita. Di sana bakal ada banyak cerita menarik, tips, dan insight yang bisa ngebantu kamu lebih paham tentang kesehatan mental. Jangan lupa juga buat share pengalaman kamu, kasih komen, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Psikologi Wanita. Kita bisa jadi komunitas yang saling dukung dan berbagi pengetahuan loh. Makasih udah mau ikutan, semoga bisa memberi manfaat dan dukungan buat kita semua. Keep spreading the positivity.